Shalom saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, manfaat di dalam ibadah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Alkitab katakan dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus memberi nasihat kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, agar Timotius bersama dengan jemaat yang dikembalakannya itu melatih diri untuk beribadah dengan sikap yang benar, dengan cara yang benar. Karena ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini, artinya untuk hidup sekarang ini, dan juga untuk hidup yang akan datang. Artinya kalau kita beribadah dengan cara yang baik dan benar, maka kehidupan kita sekarang ini akan diberkati oleh Tuhan. Dan juga Tuhan menjanjikan tentang kehidupan yang akan datang. Kalau kita berbicara tentang kehidupan yang akan datang, inilah kehidupan yang diyakini setiap orang yang beragama, bahwa di kehidupan yang akan datang itu adanya surga dan neraka. Agama apapun itu meyakini akan hal ini. Walaupun ada agama-agama tertentu yang konsep surganya mungkin tidak sama dengan kekristenan, namun tujuannya pasti ada di dalam dunia yang akan datang. Dan dalam kekristenan Tuhan menjanjikan ibadah berguna untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yaitu hidup yang akan datang adalah setelah kita meninggalkan dunia ini, maka Tuhan akan menyediakan tempat yang pasti, yaitu surga yang kekal. Untuk itu mari, sebagaimana Rasul Paulus memberi nasihat kepada anak rohaninya Timotius untuk disampaikan kepada jemaat yang digembalakannya, yaitu jemaat di Efesus, untuk beribadah dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Biar kita juga mau berbenah diri untuk kita melakukan ibadah kita masing-masing dengan cara yang baik dan yang benar. Ibadah itu dari kata avodah, dan sejajar dengan kata itu adalah kebaktian. Ibadah itu artinya perbuatan bakti yang kita tujukan kepada Tuhan, itulah ibadah. Perbuatan bakti yang kita tujukan kepada Tuhan itu tidak sebatas kita beribadah di gereja 2 jam kita menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, memberikan persembahan, lalu menerima doa berkat. Bukan saudara. Memang ini bagian dari ibadah. Ibadah adalah perbuatan bakti yang kita tujukan kepada Tuhan. Ini merupakan semua, apapun yang kita lakukan, segala aktivitas yang kita kerjakan, itu kita lakukan untuk Tuhan. Itulah ibadah yang sebenarnya. Makanya dalam Roma 12 ayat 1 katakan begini saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu merupakan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Artinya tubuh kita selama kita masih ada, selama kita masih hidup, kita beraktivitas apapun itu, kita lakukan, kita kerjakan semata-mata untuk Tuhan. Artinya semua yang kita lakukan, kita kerjakan ini semua untuk Tuhan. Kita beraktivitas, kita bekerja semata untuk Tuhan.
kita berumah tangga, kita sedang belajar, studi, ya semata untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23. Apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itulah ibadah yang sesungguhnya, saudaraku. Jadi kalau kita melatih diri untuk beribadah dengan cara yang baik dan benar, maka janji Tuhan itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Berkat untuk hidup ini, yaitu untuk hidup sekarang ini, dan juga berkat untuk hidup yang akan datang, itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Untuk itu mari saudara, yang setiap kita mau beribadah dengan cara yang baik dan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini ya Tuhan, yang mengingatkan, menguatkan, dan memberkati setiap kami, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami melatih diri kami untuk selalu beribadah kepada-Mu dengan cara yang baik dan yang benar. Untuk itu Bapa, biarlah Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, sehingga berkat-Mu tercurah atas kehidupan kami. Bapa, kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu saja, dan juga Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan yang sepanjang hari ini mengadakan ibadah kepada Tuhan, umat-umat Tuhan yang pagi ini sedang mempersiapkan diri beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua. Demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara kasih Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Biarlah firman Tuhan pagi ini menguatkan dan memberkati kita semua. Shalom. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan